Ya, Wis, Ya, siap kabeh. siap. Sap. Eh, 1, 2, Oke. siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Basis Data akan mempresentasikan tugas besar kita, yaitu perancangan basis data untuk sistem perpustakaan kitab santri pada IBIN Pustaka di Pondok Pesantren Bumi dan Muhibin Darul Ulum Tambak Barat Jombang. Nah, sebelum kita menjelaskan materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang maka tak saling merindukan, seperti itu. Nah, perkenalkan dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Fatullah dengan NIM Effort 2165, dan teman saya Arya Pandu Nugroho dengan NIM akhir 2161. Saya Bagas Willy Prasetyo dengan NIM 2155. saya Dimas Aji Nugroho dengan NIM 2167. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu soal mendeskripsikan dan view tabel. Nah, sini saya screen terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan database ya yang bernama tugas. Nah, dari sini kita menggunakan database tabel anggota, yaitu yang berisikan tentang ID anggota, KD santri, nama santri, kelas Madin, kelas Madrasah Diniyah, asrama santri, dan ID pengurus. Untuk setiap datanya ada integer, varchar, sampai bawah. Nah, setelah itu kita akan masukkan data di tabel anggota, yaitu berupa ID anggota, terus KD santri 1502, nama santri Diki, kelas Madrasah Diniyah Ula, sampai ke ID pengurus yaitu 98. Nah, setelah itu kita juga membuat tabel dengan nama tabel pengurus, dengan isi tabel tersebut yaitu ID pengurus dengan tipe data integers dengan 11, terus 0, terus sebagai primary key, defaultnya 0, dan sebagai auto increment. Nah, dari sini kita juga akan masukkan data dari ID pengurus, contohnya seperti 12, nama pengurus Erik Wahyudi, jabatan pengurus yaitu sebagai Ikhmas, terus asrama pengurusnya ada di kantor. Nah, setelah itu kita juga membuat namanya perpustakaan, perpustakaan kita juga harus menyertakan tabel pada kitab. Nah, setelah itu kita juga mengisi tabel kitab, yaitu ID kitab, terus ID rak, karena nanti akan dibagikan sesuai fund ilmu yang diajarkan di pondok pesantren tersebut, terus judul kitab, terus penerbit kitab, terus tahun cetak, dan stok di kitab itu ada berapa. Nah, setelah selesai, kita juga bikin rak, karena setiap penempatan tabel itu sesuai dengan file ilmunya. Seperti tabel ilmu alat, nanti itu akan ada ilmu alat seperti jurumiyah, terus nanti ada tafsir dan sorof dan sebagainya. Terus Al-Quran, bahasa, dan sejarah. Nah, setelah menentukan rak, kita juga menentukan peminjaman dan pengembalian. Nah, di peminjaman tersebut, itu database-nya berupa ID pinjaman, terus tanggal pinjam, terus tanggal kembalinya akan dibalikan sesuai dengan ketentuannya ada di perpustakaan tersebut. Terus ID kitabnya, terus ID anggotanya, terus ID yang mengurusi peminjaman ini. Nah, setelah itu dalam form kembalian, dalam tabel kembalian, yaitu kita bikin ID kembali dengan tipe data integer, terus tanggal kembali, terus denda jika telah melewati batas ambau, terus ID kitab, terus ID anggota, siapa yang
meminjam buku tersebut dan ID pengurus yang mengurusi peminjaman tersebut. Nah, setelah itu dari view dan deskripsi singkat dari saya, keterangan selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu tentang cross join dua tabel yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih. Lanjut ke materi cross join. Sebelum kita lanjut ke praktek, mungkin kita menyinggung sedikit ya tentang pembahasan itu sendiri dari cross join-nya itu sendiri ya. Nah, cross join itu sendiri adalah penggabungan dua tabel atau lebih dari hasil konsepnya seperti perkalian Kartesian. Nah, yang artinya itu hasil penggabungan akan memiliki nilai duplikat pada masing-masing kolom sampai kolom lainnya yang selesai digabungkan dari dua tabel itu sendiri. Nah, lanjut kita ke prakteknya ya. Izin share screen. Nah, ya lanjut. Pada praktikum ini yang cross join ini saya melihat dulu ini tabelnya ada tabel peminjaman dan tabel kembali. Di sini saya akan meng-cross join-kannya menggunakan perintah query select tabel peminjaman titik dari kolomnya tanggal pinjam, terus kita ke tabel kembali, kolomnya ID kitab, from dari berarti tabel ya, tabel yang awal itu tabel peminjaman, cross join ke tabel kembali, jangan lupa titik kurung. Nah, maka hasilnya akan keluar di sini tanggal peminjamannya dengan 2023 bulan 5 tanggal 6, ini ID kitabnya 44. Di sini sudah. Mungkin itu saja dari cross join. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya mengenai inner join. Baik, materi inner join akan dijelaskan oleh saya. Oke. Bentar. In share screen. Apakah sudah tampil? Ya, sudah, Sir. Baik. Mari kita eksekusi. Oke, materi untuk inner join. Inner join adalah penggabungan dua tabel atau lebih dengan menspesifikkan kolom yang menjadi acuan menggunakan klausa on. Hasil dari penggabungan adalah semua kolom yang dimiliki oleh tabel-tabel tersebut. Bahkan kolom yang sama juga termasuk, artinya kolom tersebut akan terduplikasi karena digabung apa adanya. Baik, sebagai contoh, kita akan menggunakan tabel pengurus dan tabel kembali. Oke. Masukkan garisnya, select pengurus, tabel pengurus ya, kolomnya ID pengurus, bentar, salah, ID pengurus, koma, yang mau kita gabungkan adalah dengan tabel kembali, kolomnya kolom ID pengurus. From pengurus, dari tabel pengurus, join ke tabel kembali, on pengurus,
tabel pengurus, ID pengurus, kemudian kembali ID pengurus. Baik, hasilnya sudah tampil. Ini penggabungan antara dua tabel ya. Penggabungan semua kolom yang dimiliki oleh tabel-tabel tersebut, bahkan kolom yang sama juga termasuk. Jadi hasilnya sama. Untuk ID pengurus isinya 12, ID pengurus di tabel kembali juga 12. Baik, sekian dari ini materi inner join. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dimas untuk materi menambah kolom. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit apa itu alter table yang akan digunakan dalam menambahkan kolom. Alter table merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan perubahan struktur table yang telah dibuat. Contohnya, menambahkan field dengan perintah add, terus mengganti nama field dengan menambahkan perintah change, ataupun menamakannya kembali dengan perintah rename, dan yang terakhir yaitu menghapus field dengan menambahkan perintah drop. Selanjutnya demo program, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Cek. Baik, sudah. Oh ya, sudah, Mbak. Oke. Di sini saya akan menggunakan tabel kembali ya. Ternyata di tabel kembali sudah ada sukses di tabel peminjaman. Di sini saya akan menambahkan kolom sukses pada tabel peminjaman dengan cara dengan alter table, lalu nama kolomnya, lalu karena ini fungsinya menambahkan, kita gunakan add, lalu ada nama kolom yang ingin ditambahkan, namanya sukses. Ini tipe datanya integer. Terlihat sudah sukses, kita cek. Sudah dia kita lihat dengan select from, ini masih kosong karena belum diisi, dan kolomnya sudah berhasil ditambahkan. Oke.
Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, mungkin nah, ada pepatah dari kami di akhir presentasi ini yang dikutip dari Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, sesaat maka dia akan menekuk ginanya kebodohan selama hidupnya. Nah, sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para penjenengan. Kita minta maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.